Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom boom boom, manik-manik berwarna darah mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Tepat ketika mereka menghadapi Five Elements Beast, mereka dengan liar mengikis kekuatan dan vitalitas Five Elements Beast. 5 elemen, tanah. Perisai penyu emas, binatang 5 elemen tiba-tiba berteriak, dan kemudian kulit kura-kura di seluruh tubuh langsung meledak dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya keemasan menyelimuti kulit kura-kura dari binatang 5 elemen, dan kulit kura-kura dari binatang 5 elemen tampaknya tak terkalahkan. Apakah menurutmu ini bisa menghentikan seranganku? Aku adalah penguasa Gunung Luoling sekarang. Kekuatan Gunung Luoling, rubah iblis berekor 2 berkata dengan keras. Kekuatan kekerasan dan tawa mengerikan terus keluar. Bajingan, orang ini ingin menggunakan kekuatan roh Gunung Luoling dan kekuatan seluruh Gunung Luoling untuk menerobos ruang ini, untuk pergi ke dunia manusia. Melihat bahwa 5 elemen binatang terus bertahan melawan serangan rubah iblis berekor 2, kata binatang Tianmu diam-diam. Bermata satu, saat berikutnya, binatang raksasa di langit juga menemukan binatang 5 elemen yang secara bertahap kehilangan kecocokannya, dan segera menutup mata majemuknya, hanya menyisakan satu mata terbesar. Mata itu berwarna merah tua, seolah memiliki kekuatan misterius lainnya, yang membuat orang terlihat sangat terkejut pada pandangan pertama. Binatang berelemen 5, mundur dan biarkan aku datang. Seru binatang Tianmu, dan kemudian tubuhnya yang besar tiba-tiba menembaki rubah iblis berekor 2. Anehnya, karena Celestial Giant Beast melakukan sesuatu yang aneh, Celestial Giant Beast hanya memiliki satu mata. Sepertinya binatang raksasa dari langit ini juga siap untuk keluar semua. 5 elemen binatang diam-diam berkata. Celestial Giant Beast terkenal dengan mata majemuknya yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung, karena itu akan membunuh jiwanya, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa begitu mata majemuk dari Celestial Giant Beast ditutup, hanya ada satu, murid binatang adalah yang paling menakutkan. Kalian semua harus mati. Pada saat ini, rubah iblis berekor 2, dengan bulunya yang berlumuran darah, dengan enggan menembak mereka. Pada saat ini, rubah iblis berekor 2 masih dalam keadaan lemah. Bagaimanapun, dia baru saja kehilangan satu nyawa. Bahkan jika dia kuat dan memiliki 3 nyawa, itu masih tidak terluka ringan. Bagaimanapun, itu adalah penghancuran diri roh Gunung Luoling. Mata ini, Nightchat membuka mulutnya sedikit. Adapun tindakan rubah iblis berekor 2 dan pemandangan hari ini, kucing malam telah lama memikirkannya, tetapi dia tidak berharap hari ini datang begitu cepat. Karena aku yang memulai ini, aku ingin mengirimmu sekali. Rubah iblis berekor 2, kamu harus melarikan diri dari sini, karena dunia manusia benar-benar indah. Proyeksi langsung menghilang, mencoba menggunakan tubuhnya untuk memblokir pukulan dari binatang raksasa Seon. Boom boom boom, seberkas sinar kematian menembus langit di mata binatang raksasa itu, dan tiba-tiba bertemu dengan rubah iblis berekor 2. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Rubah iblis berekor 2 hanya ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Sial, apakah aku harus kehilangan nyawa lagi di sini, kata rubah iblis berekor 2 dengan enggan. Meskipun rubah iblis berekor 3 memiliki 3 kehidupan, ia tidak tahan. Dan meskipun semangat Gunung Luoling baru saja dihilangkan, tetapi rubah iblis berekor 3 kehilangan nyawa, kekuatannya juga akan turun tajam dalam waktu singkat. Adapun ketangguhannya barusan, itu hanya berpura-pura terlihat, oleh binatang berelemen 5 dan binatang raksasa. Kedua orang itu tidak tertipu. Tepat ketika rubah iblis berekor 2 itu ragu-ragu, pukulan kuat raksasa bermata surgawi telah datang ke rubah iblis berekor 2. Tapi yang mengejutkan rubah iblis berekor 2, pukulan fatal dari binatang Heavenly Eye sepertinya tidak mengenainya. Ada apa? Rubah iblis berekor 2 tiba-tiba terbangun ketika dia mendengar kata-kata itu. Adegan di depannya mengejutkan rubah iblis berekor 2. Tubuh kucing malam yang mempesona langsung ditusuk oleh sinar kematian binatang raksasa itu. Dalam waktu singkat, itu adalah wawasan, dan kemudian vitalitas kucing malam dengan cepat hilang. Rubah iblis berekor 2 tiba-tiba berkata dengan sedikit kesulitan. Adegan deja vu muncul di benak rubah iblis berekor 2. Lahir di Gunung Luoling,
dia diganggu oleh binatang mati lainnya dan bahkan mencoba membunuhnya. Untungnya, dia bertemu dengan kucing malam yang juga masih muda. Kucing malam tidak tahu bahwa dia menyelamatkan rubah iblis berekor 3 untuk berbagai tujuan, dan dia tidak pernah menyerah di sepanjang jalan. Terus bantu rubah iblis berekor 3 menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa rubah iblis berekor 3 tidak percaya pada spesies serupa lainnya dari awal hingga akhir, tetapi kucing malam hanyalah anomali. Ketika kucing malam menyelamatkan rubah iblis berekor 3, rubah iblis berekor 3 memberitahu kucing malam tentang keindahan dunia manusia, sehingga kucing malam mempercayainya. Tetapi meskipun kucing malam pada dasarnya licik, pada akhirnya analisis, rubah iblis berekor 3 masih memiliki peran penting untuk dimainkan. Peran penting. Tidak, suara yang menusuk hati tiba-tiba terdengar dari mulut rubah iblis berekor 2. Bagaimana mungkin? Melihat ini, binatang raksasa bermata surgawi juga melemah. Hanya melakukan pukulan tertinggi itu barusan menghabiskan banyak kekuatan, dan kekuatan binatang bermata surgawi saat ini sedikit habis. Apa yang harus saya lakukan sekarang? The Five Elements Beast buru-buru bertanya. Tunggu dan lihat. The Heavenly Eye Beast menatap tak berdaya pada Five Elements Beast, sangat tidak berdaya. Meskipun binatang 5 elemen ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, kekuatan serangan mereka mendekati 0. Kucing malam, ada apa denganmu? Bukankah kamu berjanji untuk menemaniku melihat bunga dan tanaman umat manusia? Bagaimana kamu bisa meninggalkanku sendirian seperti ini? Rubah iblis berekor 2 tiba-tiba memeluk Ye Chet, tetapi luka yang jelas di tubuh Ye Chet dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Batuk, kamu rubah, kamu tidak bisa menangis. Sejak aku bertemu denganmu, aku tahu aku akan mengalami hari seperti itu, cepat atau lambat. Berjanjilah padaku, hiduplah dengan baik. Harapanku, kata kucing malam. Kucing malam, aku hanya ingin kamu pergi ke dunia manusia dan menjalani kehidupan yang bahagia dalam beberapa tahun terakhir, tetapi aku telah meninggalkanmu dalam kedinginan, maafkan aku. Rubah iblis berekor 2 mengungkapkan pihak yang paling tulus. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu, tapi aku tidak bisa terus menemanimu, batuk. Yohu, kamu harus hidup dengan baik. Setelah Ye Chet selesai berbicara, tubuh itu tiba-tiba hancur dan menghilang menjadi pecahan-pecahan. Di puncak Gunung Wuliang, dipukul oleh pukulan kuat dari binatang raksasa di langit, itu akan berubah menjadi debu dalam waktu singkat. Kucing malam ini dapat bertahan beberapa menit lagi, dan malam itu cukup untuk melihat betapa kuatnya dia. Binatang raksasa bermata surgawi, kali ini, kamu harus mati. Saat berikutnya, rubah iblis berekor 2 yang lemah meledak secara langsung, dan kemarahan yang menakutkan tiba-tiba muncul. Mendengar kata-kata itu, binatang 5 elemen dan binatang raksasa mata surgawi tiba-tiba bergetar. Hanya dari suara rubah iblis berekor 2, mereka berdua tahu bahwa kali ini, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Haha, pertarungannya cukup seru, kenapa kamu tidak mendengarkan saranku? Sama seperti rubah iblis berekor 2 dan binatang 5 elemen bertarung satu sama lain, seorang pria yang dikelilingi oleh api memiliki senyum berbahaya di wajahnya, mulutnya, perlahan keluar dari ketiganya. Saat pria yang menyala-nyala itu berjalan keluar, Xiao Yan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya, tapi Xiao Yan tidak terkejut dengan pria yang berapi-api ini. Akhirnya tidak tahan lagi, Xiao Yan juga tersenyum pelan. Xinyan, Anda memiliki konspirasi Anda, jadi mengapa saya tidak? Siapa kamu? The Heavenly Eye Beast mengerutkan kening dan bertanya. Untuk sosok api yang baru saja muncul, aura di tubuhnya hanya lebih kuat atau lebih lemah dari semangat Gunung Luoling sekarang. Kekuatan roh Gunung Luoling sudah pada tingkat kaisar pertarungan bintang 9. Jika orang ini lebih kuat dari roh Gunung Luoling, maka jangan menghalangi. Rubah iblis sudah diambang ledakan kemarahan saat ini. Mengabaikan sosok api, aku menatap raksasa dengan mata galak. Kenapa kamu tidak tunduk padaku? Aku akan membawamu ke dunia manusia. Sosok api itu berkata sedikit. Begitu sosok api membuka mulutnya, ketiganya tiba-tiba terdiam, dan mata mereka tertuju pada sosok api. Apakah ini roh api kudus di tubuhmu? Mu Yingying di sampingnya jelas sedikit terkejut. Sejak dia meninggalkan Saint Flame Crystal, itu hanya musuh dengan jejak kekuatan Saint Flame. Xiao Yan tersenyum perlahan. Setelah Mu Yingying menyebutkannya sebelumnya, Xiao Yan memperhatikan orang ini dan mencoba memaksa orang ini keluar, tetapi tidak berhasil.
Lagi pula, orang ini bersembunyi di tubuhnya, dan Xiao Yan tidak punya pilihan. Namun, ketika Xiao Yan hancur, Xinyan ini sebenarnya ingin menaklukkan iblis rubah berekor 2 dan binatang raksasa dengan 5 elemen, dan akhirnya meninggalkan tubuh Xiao Yan. Apakah ini roh api suci? Melihat ini, Pin Medicine, pupil matanya mengecil. Roh api suci, ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Ketika saya melihatnya hari ini, saya khawatir San Sheng akan beruntung. Siapa kamu? Binatang 5 elemen mendengus dingin ketika mereka melihat ini, dan belum mengetahui situasinya. Pergi, dia membunuh orang yang paling dekat denganku, dan aku harus membalaskan dendamnya. Saat dia berkata, manik berwarna darah di telapak tangan adalah kekuatan yang sangat jahat. Kalian, jangan menganggapku sebagai manusia. Xinyan mendengus dingin, dan kemudian api kaki menyembur keluar, langsung menjerat mereka bertiga. Meskipun rubah iblis berekor 2 dan mereka bertiga cukup kuat, Xinyan ini adalah roh api suci yang asli, dan berurusan dengan orang-orang ini mungkin hanya masalah tangan. Api suci, rubah iblis berekor 2 memiliki mata yang tajam, dan langsung menjadi sunyi, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi panik. Pria di depannya memiliki aura samar yang sepertinya bisa membunuhnya dengan tangannya. Siapa kamu? Melihat ini, siluman rubah berekor 2 mau tidak mau harus waspada. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah. Xinyan tertawa. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, sudut mulutnya tiba-tiba melebar berkali-kali, dan langsung berubah menjadi lubang berukuran 100 kaki, menelan ketiganya dalam sekejap. Batuk-batuk, kekuatan ketiga orang ini benar-benar nikmat, kata Xinyan setelah menelannya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan orang ini melahap 5 elemen binatang, apa yang kita coba lakukan masih di atasnya. Xiao Yan tiba-tiba berteriak ketika dia melihat ini. Ayo pergi. Qin Xin dan Mu Yingying mendengar kata-kata itu, saling memandang dan segera berkata. Kamu tidak bisa menelan ketiga orang ini dan memuntahkannya untukku. Xiao Yan memimpin untuk datang ke sisi Xinyan, dan kemudian berkata dengan tegas. Bagaimana jika tidak? Xinyan tidak lagi memiliki kesopanan yang sama seperti Xiao Yan sebelumnya, dan ada kesombongan yang sangat bangga di sudut mulutnya. Tentu saja, kata Xiao Yan dengan tenang tanpa terkejut. Kamu sudah tahu? Xinyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Xiao Yan tahu bahwa dia melakukannya dengan sempurna? Sebenarnya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa mantan tuanmu adalah Xiao Mu, leluhurku dari klan Xiao. Pada saat itu, aku mencurigaimu. Petik 2. Yang terpenting adalah Fen Jue di tubuhku. Menurut beberapa catatan latihanku dan Fen Jue, setelah menelan api yang kuat, Fen Jue akan berevolusi. Tapi setelah menelan Fire Heartianya nanti, sepertinya aku menemukan bahwa meskipun Fen Jue telah berevolusi, itu jauh dari mencapai efek yang diharapkan, mungkin Anda telah melakukan sesuatu. Xiao Yan berkata kepada Xinyan tanpa terburu-buru. Oke. Karena kamu akan mati, aku akan memberitahumu dengan belas kasih yang besar. Api suci telah menjadi benda suci paling kuat dengan atribut api antara langit dan bumi sejak zaman kuno. Hanya kamu, batu surgawi hati api di tubuhmu telah dimanipulasi olehku, jadi saat ini, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Jika tidak, kekuatan api suci begitu kuat sehingga bahkan pada tahap akhir bintang 6 Kaisar Dou, cahaya dengan kekuatan api suci, tidak ada masalah sama sekali melawan Kaisar Bintang 7 Dou. Kata Xinyan. Aku sedikit penasaran, kenapa kamu tidak langsung mengambil tubuhku dari awal, tapi kamu malah ingin mendapatkannya sekarang. Xiao Yan bertanya secara retoris. Pertanyaan ini telah mengganggu Xiao Yan. Jika Xinyan ini memiliki hati yang buruk, mengapa dia harus bertindak sekarang? Mungkin benar ketika melahap api suci dengan sendirinya, itu adalah waktu terbaik. Tidak. Pada waktu itu, Tuan sebelumnya Yan masih ada di sana. Dengan dia di sana, apalagi melakukannya, selama aku menunjukkan ketidaksenangan, aku khawatir aku akan berubah menjadi api suci. Xinyan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak berpikir begitu bagaimanapun, di ruang ini, dengan berlalunya waktu, 3 binatang dari 5 elemen dan binatang raksasa dari langit hanya akan menjadi bagian dari kekuatan mereka sendiri. Juga, aku perlu memulihkan kekuatanku, jika tidak, aku tidak bisa menguasai api suci. Karena aku dan api suci adalah satu tubuh, selama kekuatanku pulih, api suci dapat sepenuhnya diubah menjadi milikku sendiri, kekuatan,
maka aku akan menjadi api suci bahkan aku. Kata Xinyan panas di matanya. Saya pikir apa yang Anda pikirkan terlalu sederhana, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xinyan tidak mengerti apa yang ditertawakan Xiao Yan pada awalnya, tetapi saat berikutnya dia mengerti. Bum bum bum, ledakan mengerikan terdengar, dan ruang di depan Xinyan dan Xiao Yan tiba-tiba menggeliat, dan dua sosok yang akrab muncul darinya. Melihat lebih dekat, keduanya adalah binatang 5 elemen dan rubah iblis berekor 2 yang baru saja ditelan oleh Xinyan, tetapi mereka tidak memiliki binatang raksasa di langit. Bagaimana mungkin? Xinyan bertanya sedikit bingung. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa hanya ada satu ekor di belakang rubah iblis berekor 2. Dan cangkang kura-kura besar dari binatang 5 elemen juga malu. Pada pandangan pertama, keduanya melarikan diri hanya dengan menggunakan upaya untuk menekan bagian bawah kotak. Adapun binatang Tianmu, saya khawatir itu tidak akan bisa lepas dari kehidupan yang ditelan. Rubah iblis berekor 2 ini benar-benar kehilangan nyawa secara tiba-tiba. Xinyan, kembalilah, aku membutuhkan api suci yang sebenarnya, jadi, mari gunakan kematianmu untuk memulihkan Huoxin Tianyan. Xiao Yan berkata dengan tatapan samar di matanya. Ini benar-benar salah perhitungan, kedua orang ini. Xinyan menggelengkan kepalanya. Untuk rubah iblis berekor 2 dan binatang 5 elemen, jika mereka tertelan, itu akan memiliki banyak manfaat untuk pemulihan kekuatan mereka sendiri. Kalau begitu, ayo bertarung. Jika kamu kalah, aku akan mengambil alih semua yang kamu miliki, kata Xinyan tanpa ragu-ragu. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Ayo. Mendengar ini, hati Xiao Yan juga berkilat dengan tatapan panas. Batuk, batuk. Pada saat ini, apakah itu binatang berelemen 5 atau rubah iblis, mereka semua sangat lemah. Sosok api baru saja melahap mereka bertiga secara langsung, dan kekuatan api besar di tubuhnya terus mengikis beberapa dari mereka, jika bukan karena Five Elements Beast dan Two-Tailed Demon Fox masing-masing menggunakan kartu truf di bagian bawah kotak, saya khawatir mereka akan ditinggalkan di sana selamanya. Bagaimanapun, tubuh sosok api mungkin akan ditelan olehnya setelah tinggal selama beberapa waktu. Ada beberapa rahasia di tubuh Xiao Yan. Api di tubuhku hanyalah jejak dari kekuatan api suci. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya memiliki api suci, tetapi juga keberadaannya, api suci. Namun, melihat penampilan ini, tampaknya Xiao Yan dan roh api suci bermusuhan. Dikatakan bahwa roh api suci lahir dari api suci. Setelah roh api suci dan api suci bergabung, itu adalah api suci yang sebenarnya. Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit, bingung dengan adegan ini. Itu akan datang cepat atau lambat. Jika kali ini berhasil, aku takut kekuatan pengendalian api Xiao Yan akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Nada suara Xiao Yan sepertinya sangat penting baginya. Melihat ini, 5 elemen binatang dan rubah iblis segera tertawa pahit. Pada saat ini, ide gila rubah iblis telah ditekan. Jatuhnya kucing malam membuat rubah iblis merasa sangat dalam. Bum bum bum, Xinyan dan Xiao Yan saling memandang selama beberapa menit, dan kemudian kedua sosok itu tiba-tiba meledak. Bang bang bang, tangan, kaki, keduanya menggunakan metode serangan paling tirani. Namun, yang membingungkan Xinyan adalah bahwa kekuatannya saat ini sudah pada tingkat Kaisar Dou Bintang 9. Bahkan jika kekuatan api suci, sumber api hati Tianyan, ada di tubuh Xiao Yan, tidak mungkin bagi Xiao Yan menjadi Kaisar Dou Bintang 6 tahap akhir. Yang kuat memiliki kekuatan untuk melawan diri mereka sendiri, sungguh lelucon. Jika peringkat di antara Doudi dapat diabaikan seperti ini, saya khawatir tidak akan ada begitu banyak orang yang berlatih satu demi satu. Xinyan, saya harus mengatakan bahwa kekuatan Anda sangat tirani. Kekuatan roh api suci telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 9, tetapi Anda telah melupakan salah satu hal yang paling mendasar. Roh Kudus, Yan, dan kekuatan api suci telah ditelan oleh pemurnian saya, meskipun tidak bisa disebut semuanya, tetapi sebagian besar kekuatan api suci ada di tubuh saya, maka bahkan jika Anda 9 bintang pembangkit tenaga listrik Doudi, Anda tidak tertarik memiliki api suci. Bagi saya, itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Xiao Yan menghentikan serangan di tangannya dan tersenyum. Hehe, aku benar-benar meremehkanmu. Aku seharusnya berpikir, bagaimana bisa mudah bagi seorang pria dengan Feng Jue. Tapi itu tidak masalah.
Selanjutnya, beritahu kamu tentang Sheng Yan's The Horror of the Roh. Menelan roh. Setelah Xinyan selesai berbicara, api suci berwarna kaki tiba-tiba meningkat, langsung berubah menjadi hisapan yang tak terhitung jumlahnya, menyembur ke segala arah. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan segera berkata dengan suara yang dalam. Sudah terlambat, telan untukku. Xinyan sudah lama berharap Xiao Yan akan menghentikannya. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah melahap binatang mati di Gunung Jatuh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Apakah itu dari pavilion dupa pembakaran atau pihak Xiao Yan sendiri, Xiao Yan tidak akan tinggal diam. Kekuatan orang ini semakin kuat. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk berjuang, Xiao Yan harus menyerah membunuh Xinyan untuk sementara, dan kemudian bekerja keras untuk memobilisasi kekuatan Kaisar Yan di tubuhnya. Saat Xiao Yan mengerahkan kekuatan Kaisar Yan di tubuhnya, seorang pria tampan di luar pavilion dupa pembakaran mengambil tindakan. Pria ini adalah peri api asli Xiao Yi. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M Xiao Yi. Tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim, tetapi bersembunyi di Wusuju, tetapi ketika Xiao Yan mengirim berita, Xiao Yi membuka matanya terlebih dahulu, dan dia bergumam, saya sudah tahu bahwa roh api kudus bukanlah hal yang baik. Karena saya berani menyentuh kakak laki-laki saya, kali ini saya akan membiarkan Anda merasakan ketakutan yang sebenarnya. Di atas, nyala api yang berdenyut tiba-tiba muncul, dan kemudian dibakar langsung di dalam ruangan. Saat api menyala, ruang di rumah itu sedikit terdistorsi, dan kemudian Xiao Yi bangkit dan pergi ke tempat Xiao Yan berada. Aneh, apa yang terjadi? Gelombang itu barusan, semangat Gunung Luoling. Di pintu masuk 3 pegunungan utama di Gunung Luoling, Xiong Yuan menyipitkan matanya, mencoba menggunakan inderanya untuk mencari tahu, apa yang terjadi, kata Wei Wei buka mulutmu. Roh Gunung Luoling sedang sekarat ketika dia diselamatkan oleh Master Pavilion dan pergi untuk mundur, bagaimana mungkin? Mu Suzi di samping cukup bingung. Tampaknya Mu Suzi merasakan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi di Gunung Luoling. Xiong Yuan dan Mu Suzi keduanya saling memandang dan berkata segera. Begitu suara keduanya jatuh, di puncak Gunung Wuliang, pertempuran yang mengejutkan berlanjut. Karena semakin banyak binatang mati mengalir ke Xinyan dengan gila, kekuatan Xinyan juga semakin bertabrakan. Aneh, kenapa binatang buas yang mati di sini menjadi gila menuju Gunung Wuliang, kata seorang pria yang sangat kuat dalam tim. Pria ini secara mengesankan adalah yang terkuat di aula bumi, Zhu Yuan, seorang kaisar pertempuran bintang 7,5 langkah yang asli. Faktanya, orang-orang dari tim lokal ini berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, bukan untuk hadiah kompetisi, tetapi untuk pengalaman, tetapi juga karena 5 elemen binatang dan binatang raksasa Tianmu di Gunung Luoling. Lagi pula, jika keduanya dikalahkan, hal-hal berharga pada keduanya adalah harta untuk Kaisar Bintang 7 Dou. Bahkan jika mereka dilelang, mereka pasti akan menjadi astronomi, tetapi tidak ada yang akan melelangnya. Orang lain harus seperti ini. Baru saja, beberapa kekuatan lain meletus di puncak Gunung Wuliang. Saya harap tidak akan ada masalah. Zhu Yuan mendengar kata-kata itu dan bergerak menuju Gunung Wuliang. Dalam tim kali ini, ada Qin Xin. Qin Xin adalah murid King Lao. Jika ada kerugian, saya khawatir saya tidak akan bisa makan dan berjalan. Tidak hanya Zhu Yuan, tetapi tim lain yang tersebar di pegunungan 5 elemen dan pegunungan Tianmu juga memperhatikan perbedaannya, dan segera menuju ke gunung tanpa batas. Orang itu semakin kuat dan kuat, kata Mu Yingying dengan suara yang dalam, sedikit keraguan muncul di matanya. Meskipun kekuatan roh api suci dari batu hati tidak fatal bagi mereka yang muncul dari api suci, itu masih membuat Mu Yingying sedikit khawatir. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yan? Biarkan orang ini menyerap begitu banyak kekuatan. Jika ini terus berlanjut, aku takut. Sedikit keraguan melintas di wajah cantik Qin Xin. Pendekatan sosok api sebenarnya sama dengan milikmu, tetapi orang ini lebih kejam. Dia tidak menggunakan cara apapun, hanya melahap binatang mati itu, dan mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat, kata Five Elements Beast. Hei, setelah kehilangan 2 nyawa berturut-turut, ditambah kehilangan kucing malam kesayangannya, rubah iblis berekor tidak lagi tergila-gila dengan hal-hal itu. Aku telah membuat begitu banyak kesalahan, kali ini, kuharap aku bisa menebusnya. Setelah rubah iblis selesai berbicara, tatapan aneh melintas di matanya, dan kemudian dia menatap Xinyan dengan cermat.
Adapun Xiao Yan, dia hanya duduk bersila perlahan, di mana dia duduk bersila, seolah-olah orang dahulu tidak pasti. Mari kita mulai, pasti akan ada pertempuran antara kamu dan aku. Setelah beberapa menit, Xiao Yan bangkit sedikit dan kemudian berkata kepada Xinyan. Jika saya tahu bahwa akan ada hari seperti itu, saya seharusnya memakan Anda kembali ketika Anda melahap sumber api suci. Xinyan terus menyerap kekuatan binatang mati yang tak terhitung jumlahnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Memang, ketika mereka berada di pegunungan gurun, ada Tuan Abadi Yan dan kayu gila. Bahkan jika roh api suci kuat, akan sulit bagi mereka untuk menanggung gelombang apapun di depan mereka. Sebenarnya, aku masih sedikit penasaran. Kamu memang memiliki bau darah keluarga Xiao, tapi kamu tidak punya apa-apa untuk menggunakan kekuatan darah. Jika tidak, aku tidak akan menjadi lawanmu. Jue, ini sangat aneh bagiku. Fen Jue adalah bencana yang fatal. Xinyan berkata perlahan, seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang. Kekuatan darah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang dikatakan Xinyan tidak salah, dia memiliki banyak darah di tubuhnya sebelumnya, tetapi untungnya di langit, dia ditukar dengan darah oleh leluhurnya Xiao Xuan dan dengan demikian memiliki Xiao darah klan. Ayo bertarung. Melihat ini, Xinyan tidak ragu-ragu, dan binatang yang mati itu berhenti. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan saat ini. Ruang api suci. Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tekad, dan kemudian kekuatan aneh muncul langsung dari tubuhnya. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, tubuh Xiao Yan dan Xinyan berubah menjadi kekuatan aneh pada saat yang sama, dan langsung menghilang di tempat. Di mana Xiao Yan? Qin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Itu seharusnya memasuki ruang khusus. Mu Yingying berkata dengan penuh minat, bagaimanapun juga, Mu Yingying juga memiliki api suci, dan dia juga tahu sedikit banyak tentang ruang api suci. Mari kita singkirkan binatang 5 elemen terlebih dahulu. Mu Yingying tertawa ketika dia melihat ini. Ambil barang-barangnya, aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Qin Xin berpura-pura fasih. Oke, Mu Yingying tidak menunda lagi. Meskipun dia tidak membutuhkan barang-barang ini, Xiao Yan kurang lebih membutuhkannya, dan segera memulainya. Bum bum bum. Rubah iblis berekor 1, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, binatang berelemen 5 yang lemah itu buru-buru berteriak. Ayo pergi, ayo pergi. Rubah iblis berekor bergumam tidak sengaja dengan matanya yang cukup kosong saat ini. Bang bang bang. Saat berikutnya, tubuh besar rubah iblis dan manik-manik berwarna darah hancur seketika, berubah menjadi semburan bintang dan menghilang di Gunung Luoling. Bum bum bum. Dengan kejatuhan rubah iblis sepenuhnya, larangan misterius di Gunung Luoling juga perlahan tersentuh. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Hah, apa? Murid-murid lain yang menuju Gunung Luoling adalah yang pertama merasakan perasaan terkucilkan yang sangat kuat, dan segera semua langsung didorong keluar. Bagaimana situasinya? Xiong Yuan dan Musuzi, yang menjaga pintu masuk 3 pegunungan utama, merasakan beberapa fluktuasi aneh dan segera saling memandang. Tuan Beruang, Zhu Yuan masih bergegas menuju Gunung Luoling, tetapi dia hanya merasakan pusing di benaknya, dan kemudian dia muncul langsung di pintu masuk 3 pegunungan utama. Seolah-olah beberapa kekuatan menakutkan langsung mendorong mereka keluar. Begitu Zhu Yuan muncul, dia melihat Xiong Yuan dan keduanya pada pandangan pertama, diikuti oleh Flut Hijau Mu Feng, termasuk beberapa orang di tim mereka, tetapi Qin Xin dan Xiao Yan tidak ada. 3 Mu Yingying. Kalian jangan bergerak di sini. Mu Suzi, pergi. Melihat ini, Xiong Yuan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia tidak peduli tentang banyak hal, dan tiba-tiba menembak langsung ke pintu masuk 3 pegunungan utama. Bahkan dalam menghadapi kekuatan opresif yang sangat menakutkan, Xiong Yuan dan Mu Suzi hanya bisa menggigit peluru. Bagaimanapun juga, Xiao Yan, Mu Yingying dan Qin Xin terlalu berharga bagi pavilion Fenxiang. Di mana Xiao Yan dan Mu Yingying? Mu Feng segera bertanya dengan ragu ketika dia melihat ekspresi bersemangat dari 2 wakil ketua Aula. Aku tidak tahu, tapi seharusnya masih berada di antara 3 pegunungan utama. Seruling hijau ragu-ragu dan berkata sedikit. Dia adalah orang dengan kekayaan besar dan takdir besar.
Mu Feng tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat sekeliling. Orang-orang itu seharusnya tim lokal. 1, 2, 3, 4, kenapa ada satu orang yang hilang? Mata tajam Green Deep segera menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya beberapa orang dalam tim juga telah memasuki gunung tanpa batas, kata Mu Feng sedikit. Setelah berbicara, mata tim dan Mu Feng langsung bertemu. Apakah orang-orang ini dari aula kemanusiaan? Dikatakan bahwa ada pria lain yang dikabarkan sangat populer. Namanya sepertinya Xiao Yan, kata Zhang Wumeng sambil tersenyum, lalu menatap mereka berempat. Wang Chen masuk. Mendengar ini, Wang Chen mengerutkan kening, dan dia cukup kritis terhadap ejekan Zhang Wumeng, tetapi dia tidak membuka mulutnya karena wajahnya. Wang Chen, apa kekuatan Xiao Yan itu? Kakak senior keempat Xingyu bertanya sedikit. Adapun Xiao Yan, bahkan 4 orang yang sangat kejam di kuil mereka telah mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa dia mengalahkan banyak tim sendirian, membunuh Kaisar Hantu Kembar, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi poin, dan bergabung dengan aula manusia. Sangat kuat, Wang Chen melirik Xingyu dan mau tak mau berkata. Adapun Xiao Yan, Wang Chen sangat jelas bahwa Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya di awal, dia mengalahkan dirinya sendiri. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, aku takut. Lupakan, ayo pergi dulu. Zhu Yuan mendengar kata-kata itu dan melirik orang-orang di belakangnya. 3 pegunungan tampaknya telah menemukan sesuatu di mata mereka. Kenapa kamu pergi? Wang Chen melirik Zhu Yuan, bingung. Ayo pergi, tempat ini akan runtuh, kata Zhang Wumeng, dan kemudian langsung menuju pintu keluar Gunung Luoling. Adapun 3 Mu Feng, mereka tetap di tempatnya. Ayo pergi juga, ruang di sini sangat tidak stabil, dan aku khawatir itu sangat berbahaya. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia membawa mereka bertiga pergi. Pada saat itu, hanya Mu Yingying, Qin Xin dan Xiao Yan yang akan tersisa di gunung. Selain Xinyan dan Five Elements Beast yang lemah, juga Xiong Yuan dan Mu Suzi. Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api suci. Di ruang api suci, Xinyan dikelilingi oleh kekuatan api suci kaki. Selain kekuatan binatang mati yang baru saja dia serap, hatinya saat ini adalah batu itu sangat menakutkan. Ini masih berkatmu, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Meskipun ini adalah ruang api suci, akan ada lebih banyak atau lebih sedikit penindasan untuk batu jantung. Bagaimanapun, batu inti telah menelan kekuatan binatang mati, dan itu bukan lagi roh api suci murni. Keluarlah. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan tiba-tiba di lautan pertempuran Qi, kristal yang sangat indah tiba-tiba muncul di ruang api suci. Saat kristal api suci ini baru saja muncul di ruang api suci, udara di ruang api suci tampak mengeras. Seng Yanjing, melihat ini, mata Xinyan cukup berapi-api. Kristal api suci ini syarat dengan kekuatan sumber api suci. Jika Anda ingin menyerap api suci sepenuhnya, kristal api suci ini sangat penting. Berikan padaku, Xinyan berteriak keras, dan kekuatan besar tiba-tiba menyerang Xiao Yan, mencoba meraih kristal api suci secara langsung. Spirit of Holy Flame, saatnya untuk mengakhiri. Xiao Yan selesai berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, menatap Xinyan. Xinyan hanya merasa bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam semacam jebakan seolah-olah dia tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Xinyan merasa tidak nyaman. Melihat bahwa serangannya dengan mudah diblokir oleh Xiao Yan, Xinyan langsung terkejut. Kekuatan Xiao Yan ini hanya pada tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, bagaimana dia bisa menerima serangan yang sekuat Kaisar Dou Bintang 9? Ini tidak mungkin, kekuatan api suci. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian cairan kental berwarna kuning kaki tiba-tiba muncul di kristal api suci di tangannya, dan kemudian semua melekat pada Xiao Yan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan api suci, itu adalah mimpi bodoh. Xinyan mendengus dingin, meskipun kekuatan api suci memiliki banyak tekanan padanya, jika Xiao Yan ingin mengandalkan kekuatannya, mendiang Kaisar Dou Bintang 6 untuk mengalahkannya, saya khawatir itu tidak cukup. Aku tidak cukup tahu. Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di satu tangan. Kaisar Yan yang mempesona dan kekuatan api suci berkumpul langsung di ujung penguasa, dan semburan cahaya dingin mendekati Xinyan. Sisi lain langsung memegang kristal api suci,
dan kekuatan api suci yang mempesona terus meluap darinya, membuat mata Xinyan cukup merah. Tubuh abadi. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai saturasi, dan tiba-tiba berteriak. Tepat setelah teriakan Xiaoyan berakhir, tubuh Kaisar Dou dengan ukuran 100 zang tiba-tiba muncul. Munculnya tubuh abadi membuat Xiaoyan terlihat seperti dewa perang. 8,1 Zhong Wen Wang O Hi 8M. Apakah tubuh Kaisar Dou? Benda ini masih digunakan, tetapi benda ini telah dilupakan selama bertahun-tahun. Xinyan Jian seperti tidak bisa tidak terkejut dengan sebuah kalimat. Namun, dia merasakan tekanan tak terlihat pada tubuh emas Xiaoyan dari Dodi. Jelas, tubuh abadi ini bukanlah makhluk fana. Dalam hal ini, hampir tidak terlihat seperti itu, kata Xinyan sedikit. 3 transformasi misterius api surgawi. Transformasi api kaisar. Peradangan jantung. Teriak Xiao Zaidu. Begitu teriakan itu berakhir, kekuatan Xiaoyan, dikelilingi oleh tubuh abadi emasnya, tiba-tiba meroket. Tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Itu tidak penting lagi. Melihat ini, Xinyan sama sekali tidak terkejut. Dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 9-nya sendiri, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa membersihkan Kaisar Dou Bintang 7 distrik Xiaoyan ini, apalagi menaklukkan Shengyan. Tanda klan, bangun, murid Xiaoyan memancarkan tatapan aneh, dan kemudian tanda klan misterius tiba-tiba muncul di dahinya. Rune berwarna ungu merah. Dengan aktivasi pola klan, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan aneh dengan cepat lahir di tubuhnya. Peningkatan yang sangat jelas. Apakah ini semua caramu? Harus kukatakan, hari ini adalah waktu kejatuhanmu. Xinyan tersenyum perlahan, suaranya mengandung sedikit kesombongan. Jelas, bahkan jika Xiaoyan menggunakan segala cara, dia masih tidak bisa membuat Xinyan takut. Ayo, Xiaoyan bersenjata lengkap dan menggunakan semua cara yang hanya bisa dia gunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, tapi masih ada banyak jarak antara dia dan Xinyan. Tidak mungkin, siapa yang membuat orang ini menjadi roh api suci? Xinyan menyingkirkan rasa jijiknya dan menatap Xiaoyan dengan waspada. Meskipun Xiaoyan menggunakan banyak cara saat ini, kekuatannya hanya pada tingkat tahap tengah dari Seven Star Dodi, tetapi Xinyan tidak akan mengingat kesempatan apapun untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Guru, seorang Xinyan segera mengubah dan menyerap kekuatan binatang yang mati, dan dalam waktu singkat, kekuatannya meroket. Sialan. Kekuatan orang ini mungkin sudah mencapai level 9 bintang Dou Kaisar peringkat 9. Dan di peringkat 9, itu masih cukup rendah. Xiaoyan berkata dengan mata waspada. Pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, Xinyan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak dan menembak langsung ke Xiaoyan. Nyala api di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi pedang tajam, menunjukkan ujung tajamnya. Tubuh abadi, lindungi aku. Xiaoyan mendengus dingin. Kekuatan api suci yang mempesona dan Kaisar Yan mengalir langsung ke tubuh abadi emas. Segera, tubuh abadi menyerap begitu banyak jarak, dan ketika bertabrakan, itu bertabrakan dengan ukuran hampir 500 kaki dalam waktu singkat. Bum bum bum, kekuatan hidup dan mati Xinyan yang mempesona langsung menyerang tubuh abadi Xiaoyan. Serangan mengerikan Xinyan terus mengenai tubuh abadi, Xiaoyan bisa merasakan bahwa tubuh abadi melemah dengan kecepatan tinggi. Pria berbatu ini, orang ini benar-benar menemukan cacat ketika dia menggunakan tubuh abadinya di hadapannya. Meskipun tubuh abadimu adalah tirani, kamu masih tidak dapat menggunakan kekuatannya saat ini, jadi pergi ke neraka dengan penyesalan. Setelah Xinyan selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan. Pemakaman batu pemecah surga, tiba-tiba Xinyan berteriak. Saat Xinyan berteriak seperti ini, tiba-tiba, banyak puing tiba-tiba muncul di ruang api suci yang tak berujung ini. Saya tidak tahu dari mana puing-puing ini berasal, tetapi tanpa kecuali, mereka semua membawa kekuatan yang sangat kejam. Batu hati ini, hati Xiaoyan sedikit terkejut, seolah-olah dia merasakan kekuatan yang akrab dengan cepat datang ke sini. Pemakaman surgawi yang hancur adalah sumber api suci batu surgawi hati api. Ini adalah kartu truf hebat yang menggunakan kekuatan api terpanas dan kekuatan atribut bumi yang dicampur dengan kekuatan api suci untuk mengompres kekuatan api ke dalam kerikil, sehingga memadatkannya. Bum bum bum, di ruang api suci,
volume pemakaman batu pecah yang diseduh oleh Xinyan menjadi lebih besar, dan kematian yang terkandung di dalamnya menjadi semakin menakutkan. Pemakaman langit fragmen batu, semakin besar ukurannya, semakin besar tingkat kematiannya. Dengan ukuran seperti itu, saya khawatir itu akan memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Bintang 9 Dou. Xiao Yan menunjukkan senyum tak berdaya di matanya. Bahkan jika dia sekarang menguasai api suci, menambahkan keabadian ke tubuhnya, Tianhuo 3 transformasi mendalam dan garis klan, dan menggunakan semua cara menekan bagian bawah kotak, masih cukup sulit untuk berurusan dengan Xinyan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan saat ini adalah yang terbaik di tingkat tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Jika dia berurusan dengan Kaisar Bintang 8 Dou, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Wah, meskipun klan Xiao Anda sangat arogan di seluruh benua Doudi, tapi kamu sombong dan tidak beruntung, bertemu dengan saya, dalam hal ini, kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama, dan mati. Di telapak tangan Xinyan menyeret sekelompok api batu menakutkan yang terdiri dari banyak batu pecah. Kekuatan terpancar darinya, saya khawatir akan mudah untuk membunuh Kaisar Bintang 7 Dou belaka. Melihat ini, pikiran Xiao Yan kental, dan tubuhnya pendendam. Baik laut dan ranah jiwa berputar dengan keras, dan bahkan alam spiritual di dalam tubuh memancarkan pusaran berkecepatan tinggi, mengaktifkan prasasti inti dari gerakan ilahi. Mata Xiao Yan menyipit, meskipun dia merasakan gelombang kematian dari itu, tetapi Xiao Yan bukanlah seseorang yang hanya duduk dan menunggu kematian, dan mengaktifkan status terkuatnya dalam waktu singkat. Xiao Yan tersenyum masam, dan kemudian api kaisar yang mempesona, api suci, kekuatan spiritual, semua kekuatan yang dapat digunakan bergegas menuju Xinyan. Lelucon konyol ini sudah berakhir. Melihat ini, Xinyan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tertawa ringan, dan kemudian menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya. Pada saat itu, paksaan dari langit dan bumi tiba-tiba turun, menekan napas Xiao Yan. Saat berikutnya, serangan Xiao Yan dan serangan Xinyan bertabrakan, tetapi serangan Xiao Yan seperti telur yang menabrak batu, dan itu terlalu lemah. Tepat ketika Xiao Yan Senseng hendak menggunakan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak, seorang pria yang dikelilingi oleh api tiba-tiba muncul di ruang api suci. Pria yang menyala-nyala itu tersenyum pada Xiao Yan, dan kemudian dia mengambil pijakan yang kuat dengan kakinya, menyerbu, dan menabrak bola batu pemakaman yang menghancurkan batu dengan pukulan. Xiao Yi, merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam pemakaman batu hancur, Xiao Yan menatap sosok tampan yang berdiri di depannya dengan sedikit kesulitan. Pengunjungnya adalah Xiao Yi. Meskipun Xiao Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim ini dengan Xiao Yan, sebagai peri api, sejak Xiao Yan datang ke benua Doudi dan mengalami mutasi, dia memiliki beberapa koneksi misterius dengan Xiao Yan, kurang lebih mampu, dan bisa bergegas saat Xiao Yan dalam bahaya. Rusak, Xiao Yi tiba-tiba menginjak kakinya, mendapatkan kekuatan yang cukup, dan kemudian tinjunya terbanting. Momentumnya seperti agung, seperti pelangi panjang menembus matahari. Bum bum bum. Kekuatan penghancur yang menakutkan dari pemakaman langit yang hancur batu tiba-tiba mengelilingi ruang api suci, membuat ruang ini memancarkan aura menakutkan yang tak terlukiskan. Hancurkan untukku. Xiao Yi minum dengan tiba-tiba, tinjunya sepertinya bercampur dengan kekuatan api yang menghancurkan segalanya, dan dia tiba-tiba menghadapi pemakaman yang menghancurkan batu yang terdiri dari batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan api suci. Embrio api suci. Melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia tidak terkejut untuk waktu yang lama dan kemudian menjadi tenang. Lupakan saja, jika Anda mengambil Huoxin Tianyan, Anda juga bisa mendapatkan embrio api suci, yang dapat dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Xinyan berdiri di ketinggian yang memerintah dan berkata sedikit, warna panas yang berkedip di matanya menjadi semakin jelas. Menurut pendapat Xinyan, meskipun Yi kecil ini adalah embrio Saint Flame, paling-paling dia adalah anak-anak, dan dia bisa membunuhnya dengan memutar tangannya dan awan mengambang, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Bum bum bum, Yan Sui Tianfu tiba-tiba bertemu dengan kepalan tangan Xiao Yi, tapi ternyata hening, seolah-olah seluruh ruangan menjadi hening. Bang bang bang, saat berikutnya, ada banyak garis misterius di tinju Xiao Yi, dan kemudian pemakaman fragmentasi batu yang dilemparkan oleh batu hati ini langsung hancur. Bagaimana mungkin? Melihat ini,
Penghinaan Xinyan menghilang tanpa jejak. Xinyan sangat jelas tentang penguburan batu yang dia lempar ini. Bahkan jika dia hanya roh api suci, tanpa dukungan kekuatan sumber api suci, mustahil untuk dikalahkan dengan mudah. Sudah lama sekali aku tidak melakukannya, dan aku sangat asing. Xiao Yi berkata dengan senyum hangat, tawanya sangat lembut, seolah-olah tidak ada yang mengganggu pikirannya karena pemakaman yang menghancurkan batu yang mengerikan ini. Xinyan mendengus dingin, dari awalnya meremehkan menjadi suara yang dalam sekarang. Karena kedatangan Xiao Yi barusan tidak membawa kekuatan apapun, Xinyan meremehkan kekuatannya, dan sekarang setelah penguburan fragmentasi batunya sendiri dipecahkan olehnya, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan orang ini sangat menakutkan, bahkan jika dia tidak kuat, dia akan melangkah ke level bintang 9 Dodi. Saudaraku, apakah kamu terlambat? Xiao Yi melirik Xinyan dengan dingin dengan niat membunuh, lalu matanya menjadi lembut, dan dia berkata kepada Xiao Yan. Itu benar, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana? Xiao Yi mendukung Xiao Yan dan merasakan sedikit tubuh lemah di tubuh Xiao Yan karena terlalu banyak menggunakan metode sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Xiao Yan baru saja didukung oleh Xiao Yi, dan tiba-tiba kekuatan murni di tubuh Xiao Yi terus mengalir ke dalam tubuh, dan perasaan hangat mengalir keluar. Lagi pula, Xiao Yi dan Xiao Yan sama-sama menggunakan Kaisar Yan, jadi keduanya memiliki kekuatan yang sama. Lampiran, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan orang ini. Setelah beberapa napas, Xiao Yi berkata, dengan kekuatan Rao saat ini, tidak diragukan lagi akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Xinyan ini sendirian. Apakah itu layak? Xiao Yan bertanya dengan lemah, lagi pula, masalah memiliki tubuh bukanlah kesepakatan kecil untuk keduanya. Tidak apa-apa, Xiao Yi berkata sambil tersenyum, meskipun ada banyak risiko dalam memiliki tubuh, pada saat ini adalah satu-satunya cara. Apa yang diam-diam direncanakan oleh kedua orang ini? Melihat ini, Xinyan berkata dengan suara rendah, dan segera menjadi waspada. Kekuatan Xiao Yi ini tidak lemah, dan dengan tambahan Xiao Yan yang penuh dengan Fen Jue, Xinyan tidak berpikir bahwa keduanya tidak akan memiliki kartu truf. Serangan pertama lebih kuat, Xinyan setuju dalam hatinya. Segera, napas di seluruh tubuh meledak seketika, dan napas besar tiba-tiba muncul. Tangan api yang membakar. Dengan dengusan ringan, Xinyan langsung menyerang posisi Xiao Yan dan Xiao Yi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ayo, melihat ini, Xiao Yi tidak ragu-ragu, jejak kekuatan api muncul di tubuhnya, yang sama dengan Xiao Yan, dan kemudian mengenai Xiao Yan secara langsung. Bum bum bum. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan menjadi cantik, kristal api suci, penguasa kuno api yang berbeda dan tubuh abadi semuanya bersinar terang. Cahaya menyilaukan muncul, kali ini, itu benar-benar membuat Xinyan merasakan suasana berbahaya. Selain itu, garis klan di dahi Xiao Yan menjadi semakin cerah. Pergi, Xiao Yan memiliki niat membunuh di wajahnya, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan menepuk serangan Xinyan sesuka hati, dan tiba-tiba lampu merah yang mengejutkan tiba-tiba ditembak jatuh. Bum bum bum, keduanya baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba fluktuasi yang kuat berkedip langsung di ruang api suci. Itu juga ruang api suci yang sangat kuat, jika tidak, fluktuasi pertempuran yang kuat, saya khawatir pesona umum telah terfragmentasi. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Pukulan itu gagal, Xinyan tampaknya menyadari bahaya dari masalah ini, dan segera menatap Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan terkuat yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. Perasaan itu seolah membuat Xinyan merasa bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Kaisar Yan, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum lembut dengan niat membunuh di wajahnya, tetapi dalam tawa itu, semua niat membunuh muncul. Mustahil, bagaimana mungkin roh api bergabung dengan manusia? Ini tidak mungkin. Saat berikutnya, Xinyan tampak gila, menatap Xiao Yan dengan mata merah. Karena persepsinya sendiri, aura di tubuh Xiao Yan dan aura Xiao Yi barusan benar-benar menyatu. Bahkan intensitas nyala api telah meningkat terlalu banyak, dan kekuatannya juga samar-samar menembus Kaisar Bintang 9 Dou. Kekuatan 9 Bintang Dodi, benar-benar luar biasa. Meskipun hanya ada 1 menit, itu sudah cukup untuk menyelesaikanmu. Xiao Yan menatap Xinyan sambil tersenyum. Tidak baik, ruang api suci. Xinyan menerobos dan menyadari sesuatu, lalu berseru. Ruang api suci, kupas untukku.
Dalam sekejap, suara agung Xiaoyan menyebar ke Seng Yankong dan mengobrol setiap incinya. Sabu, saat teriakan Xiaoyan berakhir, ruang api suci benar-benar menggeliat, dan kemudian api kaki muncul dari segala arah. Setelah muncul, ia menembak langsung ke batu jantung. Bajingan sialan, kekuatan bintang 9 Dodi sudah dapat mengerahkan kekuatan penuh api suci, dan penggunaan ruang api suci dan eksplorasi api suci bahkan lebih. Tidak, itu akan gagal jika terus seperti ini, aku hanya bisa menggunakan metode itu. Melihat ini, Xinyan tidak pernah membayangkan adegan ini, tetapi di masa lalu, dia telah meninggalkan jalan kembali jika terjadi kecelakaan, perlu digunakan. Kelupas api suci, berburu, suara agung Xiaoyan keluar, dan kemudian dia menatap Xinyan dengan ganas. 1 menit sudah cukup untuk membunuh Xinyan dan memanen api suci yang lengkap. Minta tiket, judul, Reinkarnasi Agung Surga dan 10.000 Alam. Pengarang, Tai Sang Tiandao, pendahuluan, melalui surga, di seluruh dunia, dari menutupi langit hingga kesempurnaan, reinkarnasi di surga dan dunia, saya adalah likuidator terbesar. Kaisar Agung yang kejam, tidak untuk menjadi abadi. Hanya untuk menunggu kepulanganmu dalam debu merah ini. Infinite Flow yang ditulis oleh teman-teman, menurut saya pribadi sangat bagus, teman-teman yang menyukainya bisa melihat. Xiao Yi, merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam pemakaman batu hancur, Xiaoyan menatap sosok tampan yang berdiri di depannya dengan sedikit kesulitan. Pengunjungnya adalah Xiao Yi. Meskipun Xiao Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim ini dengan Xiaoyan, sebagai peri api, sejak Xiaoyan datang ke benua Dodi dan mengalami mutasi, dia memiliki beberapa koneksi misterius dengan Xiaoyan, kurang lebih mampu melakukannya. Xiaoyan, dan bisa bergegas saat Xiaoyan dalam bahaya. Rusak, Xiao Yi tiba-tiba menginjak kakinya, mendapatkan kekuatan yang cukup, dan kemudian tinjunya terbanting. Momentumnya seperti agung, seperti pelangi panjang menembus matahari. Bum bum bum, kekuatan penghancur yang menakutkan dari pemakaman langit yang hancur batu tiba-tiba mengelilingi ruang api suci, membuat ruang ini memancarkan aura menakutkan yang tak terlukiskan. Hancurkan untukku, Xiao Yi minum dengan tiba-tiba, tinjunya sepertinya bercampur dengan kekuatan api yang menghancurkan segalanya, dan dia tiba-tiba menghadapi pemakaman yang menghancurkan batu yang terdiri dari batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan api suci. Embrio api suci, melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia tidak terkejut untuk waktu yang lama dan kemudian menjadi tenang. Lupakan saja, jika kamu mengambil Huoxin Tianyan, kamu juga bisa mendapatkan embrio api suci, yang dapat dianggap membunuh 2 burung dengan 1 batu. Xinyan berdiri di ketinggian yang memerintah dan berkata sedikit, warna panas berkedip di matanya menjadi semakin jelas. Menurut pendapat Xinyan, meskipun Yi kecil ini adalah embrio Saint Flame, paling-paling dia adalah anak-anak, dan dia bisa membunuhnya dengan memutar tangannya dan awan mengambang, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Bum bum bum, Yan Sui Tianfu tiba-tiba bertemu dengan kepalan tangan Xiao Yi, tapi ternyata hening, seolah-olah seluruh ruangan menjadi hening. Bang bang bang, saat berikutnya, ada banyak garis misterius di tinju Xiao Yi, dan kemudian pemakaman fragmentasi batu yang dilemparkan oleh batu hati ini langsung hancur. Bagaimana mungkin? Melihat ini, penghinaan Xinyan menghilang tanpa jejak. Xinyan sangat jelas tentang penguburan batu yang dia lempar ini. Bahkan jika dia hanya roh api suci, tanpa dukungan kekuatan sumber api suci, mustahil untuk dikalahkan dengan mudah. Sudah lama sekali aku tidak melakukannya, dan aku sangat asing. Xiao Yi berkata dengan senyum hangat, tawanya sangat lembut, seolah-olah tidak ada yang mengganggu pikirannya karena pemakaman yang menghancurkan batu yang mengerikan ini. Xinyan mendengus dingin, dari awalnya meremehkan menjadi suara yang dalam sekarang. Karena kedatangan Xiao Yi barusan tidak membawa kekuatan apapun, Xinyan meremehkan kekuatannya, dan sekarang setelah penguburan fragmentasi batunya sendiri dipecahkan olehnya, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan orang ini sangat menakutkan, bahkan jika dia tidak kuat, dia akan melangkah ke level bintang 9 Dodi. Saudaraku, apakah kamu terlambat? Xiao Yi melirik Xinyan dengan dingin dengan niat membunuh, lalu matanya menjadi lembut, dan dia berkata kepada Xiaoyan. Itu benar, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana? Xiao Yi mendukung Xiaoyan dan merasakan sedikit tubuh lemah di tubuh Xiaoyan karena terlalu banyak menggunakan metode sebelumnya.
Orang ini sangat kuat. Xiao Yan baru saja didukung oleh Xiao Yi, dan tiba-tiba kekuatan murni di tubuh Xiao Yi terus mengalir ke dalam tubuh, dan perasaan hangat mengalir keluar. Lagi pula, Xiao Yi dan Xiao Yan sama-sama menggunakan Kaisar Yan, jadi keduanya memiliki kekuatan yang sama. Memiliki tubuh. Aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan orang ini. Setelah beberapa napas, kata Xiao Yi. Dengan kekuatan Rao saat ini, tidak diragukan lagi akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Xinyan ini sendirian. Apakah mungkin? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Toh, soal kepemilikan bukan hal kecil bagi keduanya. Tidak apa-apa, Xiao Yi berkata sambil tersenyum, meskipun ada banyak risiko dalam memiliki tubuh, pada saat ini adalah satu-satunya cara. Apa yang diam-diam direncanakan oleh kedua orang ini? Melihat ini, Xinyan berkata dengan suara rendah, dan segera menjadi waspada. Kekuatan Xiao Yi ini tidak lemah, dan dengan tambahan Xiao Yan yang penuh dengan Fen Jue, Xinyan tidak berpikir bahwa keduanya tidak akan memiliki kartu truf. Serangan pertama adalah yang terkuat. Xinyan setuju dalam hatinya, dan napas di seluruh tubuhnya meledak seketika, dan napas besar tiba-tiba muncul. Tangan api yang membakar. Dengan dengusan ringan, Xinyan langsung menyerang posisi Xiao Yan dan Xiao Yi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ayo, melihat ini, Xiao Yi tidak ragu-ragu, jejak kekuatan api muncul di tubuhnya, yang sama dengan Xiao Yan, dan kemudian mengenai Xiao Yan secara langsung. Bum bum bum. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan menjadi cantik, kristal api suci, penguasa kuno api yang berbeda dan tubuh abadi semuanya bersinar terang. Cahaya menyilaukan muncul, kali ini, itu benar-benar membuat Xinyan merasakan suasana berbahaya. Selain itu, garis klan di dahi Xiao Yan menjadi semakin cerah. Pergi. Xiao Yan memiliki niat membunuh di wajahnya, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan menepuk serangan Xinyan sesuka hati, dan tiba-tiba lampu merah yang mengejutkan tiba-tiba ditembak jatuh. Bum bum bum. Keduanya baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba fluktuasi yang kuat berkedip langsung di ruang api suci. Itu juga ruang api suci yang sangat kuat, jika tidak, fluktuasi pertempuran yang kuat, saya khawatir pesona umum telah terfragmentasi. Apa yang kamu lakukan? Bajingan, pukulan itu gagal. Xinyan tampaknya menyadari bahaya dari masalah ini, dan segera menatap Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, Pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan Seon yang tak terlukiskan muncul di sekujur tubuhnya. Perasaan itu sepertinya membuat Xinyan merasa bahwa dia hanyalah seorang akatak di dasar sumur. Kaisar Yan, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum lembut dengan niat membunuh di wajahnya, tetapi dalam tawa itu, semua niat membunuh muncul. Mustahil, bagaimana roh api bisa menyatu dengan manusia? Tidak mungkin. Saat berikutnya, Xinyan tampak gila, menatap Xiao Yan dengan mata merah. Karena persepsinya sendiri, aura di tubuh Xiao Yan dan aura Xiao Yi barusan benar-benar menyatu. Bahkan intensitas nyala api telah meningkat terlalu banyak, dan kekuatannya juga samar-samar menembus Kaisar Bintang 9 Dou. Kekuatan Bintang 9 Dou benar-benar luar biasa. Meskipun hanya ada 1 menit, itu sudah cukup untuk menyelesaikanmu. Xiao Yan menatap Xinyan sambil tersenyum. Tidak bagus. Ruang api suci, Xinyan segera berseru setelah menyadari apa yang diterobos Xinyan. Ruang api suci, kupas untukku. Dalam sekejap, suara agung Xiao Yan menyebar ke Seng Yan Kong dan mengobrol setiap incinya. Sabu, saat teriakan Xiao Yan berakhir, ruang api suci benar-benar menggeliat, dan kemudian api kaki muncul dari segala arah. Setelah muncul, ia menembak langsung ke batu jantung. Bajingan sialan, kekuatan Dou di Bintang 9 sudah dapat mengerahkan kekuatan penuh api suci, dan penggunaan ruang api suci dan eksplorasi api suci bahkan lebih. Tidak, itu akan gagal seperti ini, hanya saya yang bisa menggunakan metode itu. Melihat ini, Xinyan melihat adegan ini, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi di masa lalu, dia telah meninggalkan jalan kembali jika terjadi kecelakaan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakannya sekarang. Kelupas api suci, berburu, suara agung Xiao Yan keluar, dan kemudian dia menatap Xinyan dengan ganas. 1 menit sudah cukup untuk membunuh Xinyan dan memanen api suci yang lengkap. Minta tiket, judul, Reinkarnasi Agung dari Semua Surga dan 10.000 Alam. Penulis, Tai Sang Tiandao. Pendahuluan, melalui surga,
melintasi semua alam, dari menutupi langit hingga kesempurnaan, reinkarnasi di surga dan 10.000 alam, saya adalah likuidator terbesar. Kaisar yang kejam, tidak untuk menjadi abadi. Hanya untuk menunggu Anda kembali dalam debu merah ini. Teman saya menulisnya tanpa batas, dan menurut saya pribadi itu sangat bagus. Teman yang menyukainya bisa menontonnya. Dengan kekuatan banyak api suci di ruang api suci mendesing jauh di Xinyan, pada saat itu, perasaan menyakitkan Xinyan menyebar ke seluruh tubuh, dan Xinyan bisa merasakan aura api suci di tubuhnya perlahan-lahan hilang. Perasaan itu, sepertinya kekuatan api suci di tubuhnya ditelan oleh ruang api suci. Lakukan, Xinyan ini memiliki ambisi besar, dan kekuatannya juga lebih tinggi dari Kaisar Dou Bintang 9. Kekuatan fusi kita berdua paling banyak akan menjadi satu Kaisar Bintang 9 Dou. Jika ditunda, aku takut. Dan kita hanya ada 1 menit. Xiao Yi sudah melekat pada tubuh Xiao Yan, dan segera angkat bicara. Xiao Yan tidak tahu dari mana kepemilikan semacam ini berasal, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Yan adalah bahwa kepemilikan semacam ini unik untuk Xiao Yi dan dirinya sendiri, dan bahkan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak pernah memilikinya. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. 1, 2, 3, 4. 4 kaki sekaligus. Suara Xiao Yan tiba-tiba muncul, dan kemudian kekuatan api yang menyilaukan dan cemerlang meledak keluar dari tubuh dalam sekejap, menyatu di Yi Huoheng. Di atas penguasa kuno. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Saat Eternal Fire Eternal Ruler menyerap kekuatan api yang begitu mengerikan, dia segera mengeluarkan semburan, Weng Om. Suara itu, seolah-olah telah kebijaksanaan. Bajingan, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, tapi dia masih merasa cukup sakit kepala di hadapan tubuh api Xiao Yan dan Xiao Yi yang menakutkan. Saya masih meremehkan kekuatan Xiao Yan. Saya tidak menyangka bahwa Xiao Yan hanya menelan api suci selama beberapa hari. Dia sangat akrab dengan penggunaan ruang api suci dan api suci. Ada sedikit ketakutan dalam diri saya, jantung. Pergi. Tangan Xiao Yan yang bermata tajam memegang penguasa kuno api abadi, dan api tampaknya menyerah kepada raja, dan tiba-tiba mengepung, seolah-olah datang kemana-mana. Napas Seon tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Bintang 9? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengedipkan kelopak matanya. Xiao Yi kesurupan, dan auranya telah melonjak ke tingkat Kaisar Dou Bintang 9 saat ini. Kekuatan ini, meskipun hanya untuk 1 menit, adalah Kaisar Dou Bintang 9 yang asli. Plop, dengan suara, penguasa kuno Yi Huoheng tidak menghalangi sedikit pun, dan jatuh langsung ke tubuh Xinyan. Batuk, batuk, penguasa Yi Huoheng yang menakutkan baru saja tenggelam ke dada Xinyan. Xinyan batuk dengan keras, tetapi tidak ada keraguan dalam ekspresi itu, tetapi kejutan. Saat itu, Xiao Yan merasa sedikit aneh. Orang ini, sudahkah kamu melepaskan perlawananmu? Xiao Yan menatap Xinyan, yang telah terkena api aneh dan penguasa kunonya sendiri, dan berkata sedikit. Sabu-sabu, penguasa kuno Yi Huoheng baru saja tenggelam ke dalam tubuh Xinyan, dan tiba-tiba tubuh Xinyan meledak dengan suara, dan cairan hitam yang menyilaukan perlahan mengalir keluar. Saat cairan menyilaukan mengalir keluar, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Hahaha, Xiao Yan, hari ini, kamu akan mati. Xinyan meraung, dan kemudian gambar cairan hitam menggeliat, dan kemudian adegan berikutnya, kelompok energi menakutkan yang baru saja menelan binatang mati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, senyum itu langsung membeku, dan telapak tangan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencubitnya secara langsung, dan kekuatan mengerikan itu segera meledak terbuka. Bum bum bum, gelombang panas yang mengerikan menyebar gelombang demi gelombang. Xiao Yan tidak bisa menahan kaget ketika melihat ini. Dia buru-buru menarik kembali penguasa kuno Yi Huoheng, dan menatap Xinyan dengan ekspresi bermartabat. Pada saat ini, Xinyan tampaknya telah menjadi gila. Baru saja melahap kekuatan binatang mati itu. Itu telah dicerna perlahan oleh Xinyan. Jika bukan karena serangan Xiao Yan, energi mengerikan ini tidak akan meluap. Tubuh abadi, Xiao Yan tiba-tiba memanggil, dan di atas tubuh abadi emas muncul. Tapi kali ini, setelah kemunculan tubuh abadi, itu tidak sama seperti sebelumnya, tetapi dengan napas abadi, itu langsung menahan serangan Xinyan.
Aku akan menggunakan roh api suci untuk membakar api dan menghancurkan Xiaoyan. Saat berikutnya, mulut Xinyan tertawa terbahak-bahak, sangat gila. Bum bum bum. Kelompok energi yang diringkas oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Luoling yang ditelan oleh Xinyan tiba-tiba meletus, dan gelombang kematian lahir dalam sekejap. Melihat ini, Kaisar Yan yang luar biasa dari Xiaoyan dan api suci kuning kaki menyala dengan cepat, dan kemudian tubuh abadi emas bertabrakan dengan cepat, terus-menerus melawan kelompok energi binatang yang mati. Hanya saja, sosok Xinyan perlahan menghilang, dan dengan ledakan kelompok energi binatang mati, dia benar-benar mencoba membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penghancuran diri. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan, jika bukan karena Xiaoyi, aku khawatir itu akan sangat rumit. Tapi, Xiaoyan tersenyum, dan kekuatan Kaisar Bintang 9 Dou tiba-tiba muncul. Hancurkan untukku. Tangannya tiba-tiba terangkat, Kaisar Yan di tangan kanannya, api suci di tangan kirinya, dan tangan raksasa emas itu memancarkan kekuatan yang menakutkan, mengaum ke arah kelompok energi binatang buas yang mati. Bum bum bum. Hanya dalam beberapa napas, sekelompok binatang mati yang diringkas oleh binatang mati yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan sekarang dirasuki oleh peri api Xiaoyi, dan kekuatan bintang 9 Dou sudah cukup untuk berjalan menyamping melintasi seluruh Gunung Luoling. Pergi ke neraka. Xiaoyan baru saja menghancurkan kelompok energi binatang mati, dan tiba-tiba hanya meminta teriakan terakhir Xinyan, dan kemudian awan api kaki bergegas ke arahnya. Sebagian kecil dari sumber api suci. Xiaoyan merasakan kekuatan sumber api suci dari api kaki ini, dan batu hati ini benar-benar mencuri sumber api suci. Alasan kenapa api suci bisa disebut api suci karena memiliki asal api suci. Kita hanya bisa bertarung. Xiaoyan tersenyum masam, dan ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, saat Xiaoyan bersiap untuk pertempuran pertama, Xiaoyan merasakan lautan ki pertempuran di tubuhnya, binatang yang menyala perlahan-lahan terbangun, seperti kebangkitan binatang buas, dan napas kuat yang tak terlukiskan meresap keluar. Saat berikutnya, binatang api itu mengerucutkan bibirnya ke arah Shen Yanjing yang tergantung di lautan pertempuran ki, dan kemudian Shen Yanjing mengirimkan ledakan ketidakpuasan, tetapi itu lebih baik daripada tekanan dari binatang buas yang menyala-nyala itu, dan bisa hanya melayang keluar dari lautan pertempuran ki. Segera muncul di depan Xiaoyan. Ini adalah wajah Xiaoyan serius, seolah-olah dia memikirkan sesuatu dari Shen Flame Crystal di depannya. Weng berdengung. Shen Yanjing berdiri tepat di depan Xiaoyan, dan kemudian Shen Yanjing seukuran telapak tangan tiba-tiba membengkak ratusan kaki. Xiaoyan terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, tapi dia pulih dengan cepat. Shen Yanjing ini sepertinya ingin mengambil kembali kekuatan sumbernya. Xiaoyan berkata dalam hatinya, sabu-sabu. Xinyan membakar dirinya sendiri untuk membunuh Xiaoyan, dan tentu saja dia memiliki backhand-nya. Lagi pula, selama Xiaoyan atau Shen Yan tertelan, kelahiran kembali adalah hal yang sangat mudah. Hanya saja Xinyan meremehkan kekuatan Shen Yanjing. Suara Shen Yanjing berkedip langsung, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menelan kekuatan sumbernya sendiri untuk membakar Xinyan. Dengan melahap seperti itu, Shen Yanjing menjadi puas dengan ukuran telapak tangan pada awalnya, dan perlahan-lahan kembali ke telapak tangan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, dia tercengang sepanjang waktu. Namun, Xiaoyan merasa bahwa Xinyan seharusnya benar-benar jatuh, dan sepertinya ada beberapa perubahan di Fire Heart Tianyan di tubuhnya. Benar-benar pria yang beruntung. Di antara cincin itu, seorang lelaki tua yang tersembunyi berbicara perlahan. Setelah selesai, ayo pergi. Ada apa? Sosok Xiaoyan tiba-tiba berkedip, dan kemudian sosok Xiaoyi muncul seketika. Rupanya 1 menit kepemilikan telah tiba. Aku tidak tahu. Tapi menurut dugaanku, Shen Yanjing seharusnya menembak dan membunuh Xinyan. Xiaoyan berkata dengan sedikit lemah. Shen Yanjing bergerak. Bukankah Shen Yanjing selalu diam? Xiaoyi mengerutkan kening mendengar ini. Bagaimanapun, Xinyan dan Huoxin Tianyan adalah sama, jadi tidak mengherankan. Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Itu benar-benar kejutan, kalau tidak, Xinyan ini bukan lampu hemat bahan bakar. Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Saat berikutnya,
Xiao Yi juga menemukan cahaya yang berkedip-kedip di tubuh Xiao Yan. Cahaya yang berkedip-kedip sepertinya mirip dengan kristal api suci di telapak tangan Xiao Yan. Batu hati ini melahap bagian dari sumber api suci. Sekarang semua sumber api suci telah kembali, saya tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yan bertanya-tanya. Saudaraku, sebaiknya kamu mengatur nafasmu dulu. Xiao Yi berkata dengan cemas. Itulah maksudku. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Segera, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung duduk bersila, penguasa kuno api abadi dikesampingkan, dan kristal api suci di tangannya dan sumber api suci di pertempuran Laut Qi di tubuhnya bergema. Aku tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi. Dia berkata dengan lembut, dan kemudian Xiao Yan menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan kelainan Laut Dou Qi di tubuhnya dan Saint Flame Crystal di tangannya. Adapun Xiao Yi, dia menyadarinya dari samping. Kali ini, perpaduan Xiao Yi dan Xiao Yan berhasil sepanjang hari, tetapi Xiao Yi selalu merasa bahwa kepemilikan kali ini tidak begitu berhasil, dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Meski kekuatannya memang meroket, masih ada beberapa hal yang kurang. Ki. Pada saat ini, Laut Dou Qi Xiao Yan, binatang api itu menatap tamu tak diundang di Laut Dou Qi dengan mata tajam. Sejak melahap Huoxin Tianyan di pegunungan gurun, binatang yang menyala-nyala itu merasa bahwa seorang tamu tak diundang telah datang ke lautan dendam dalam hidupnya. Saya adalah ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan tamu tak diundang ini benar-benar menempati wilayah saya sendiri. Itu tak tertahankan dan tak tertahankan, jadi binatang api segera menjadi marah. Karena tamu tak diundang ini memasuki lautan pertempuran Qi, dia menyusut menjadi bola, dan tidak ada yang aneh tentang bagaimana binatang api itu mengaum. Selain cahaya, kristal api suci perlahan-lahan ditangguhkan, dan kadang-kadang kekuatan api suci yang lemah akan muncul, tetapi tanpa kecuali, itu ditelan oleh binatang api, dan setelah menelan kekuatan api suci yang samar, binatang api itu benar-benar merasa bahwa miliknya tubuh mengembun dan menyusut. Ini adalah hal yang baik. Semakin kecil tubuh binatang api, semakin dekat kekuatan Xiao Yan untuk melawan makhluk abadi. Segera, kesenangan terbesar dari binatang api ini adalah kristal api suci ini. Karena Seng Yanjing tampaknya sangat takut pada binatang buas yang menyala, dia tidak berani melakukan apapun pada binatang buas yang menyala. Namun, pada saat ini, kristal api suci dipisahkan dari tubuh, dan hanya cahaya yang menyimpan sumber api suci yang tersisa di Laut Dou Qi. Tatapan serakah muncul di mata binatang api, mencoba menelan dia. Huhuhu, bulu binatang api memancarkan semburan warna yang sangat indah. Api yang mengamuk membakar dahinya, cukup mendominasi. Weng Om, cahaya sumber kekuatan Huoxin Tianyan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan binatang yang menyala itu. Cahaya itu hanya mengirimkan nyala api yang lemah ke arah binatang yang menyala itu, dan kemudian binatang yang menyala itu terdiam. Karena bahkan jika itu adalah kekuatan api yang samar, binatang api itu tahu bahwa kelompok api ini tidak mudah untuk diprovokasi. Fusion, Xiao Yan dengan mudah mengendalikan sumber api suci di tubuhnya dan jejak sumber api suci di tangannya, dan membuka mulutnya sedikit. Xiao Yan bisa merasakan bahwa sumber Saint Flame di Laut Dou Qi-nya menggemakan sumber Saint Flame Crystal di tangannya. Sabu-sabu, dengan kontrol halus Xiao Yan, pada saat itu, sumber terang api suci di dunia Dou Qi meledak langsung ke tubuh. Dan kristal api suci juga memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bum bum bum, begitu keduanya bersentuhan, sensasi api yang sangat kuat menyebar ke seluruh ruang api suci. Beri aku lelehan, Xiao Yan dengan paksa menahan mati rasa di kulit kepalanya, dan tiba-tiba meminumnya. Bahkan jika kekuatan keduanya berasal dari asal yang sama, kekuatan api suci di Xinyan telah banyak tercemar olehnya, jadi cukup sulit untuk mengintegrasikannya sekarang. Fen Jue, saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian pikirannya bergerak, dan latihan Fen Jue dari lubuk hatinya langsung terisi. Terinspirasi oleh teknik budidaya Fen Jue, dengan tambahan api dewa untuk berkoordinasi, perlahan, hati api Tianyan perlahan bergabung. Fusi semacam ini cukup lambat, dan saya khawatir itu akan memakan waktu 3 hari untuk jejak kekuatan sumber ini untuk melebur. Xiao Yan secara alami tidak terburu-buru, hal-hal telah sampai pada tahap ini, dan menjadi cemas tidak dapat menyelesaikan masalah. Dia segera rileks, dan terus-menerus mengontrol ki pertempuran dan Fen Jue di tubuhnya untuk mempertahankan integrasi Seng Yan.
Api suci adalah kekuatan api paling murni, dan juga merupakan kekuatan atribut api paling kuat di seluruh dunia 1000 besar. Kecuali beberapa api suci tingkat monster tua yang akan mengolah diri mereka menjadi manusia, sebagian besar lainnya, api suci hanyalah api, bentuk, dan roh api suci hanyalah pelindung tambahan. Kakak, ini adalah api suci yang sebenarnya sekarang. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Kekuatan Xiaoyi saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8, dan dia hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Dou Bintang 9, tetapi satu langkah inilah yang telah lama mengganggu Xiaoyi, dan Xiaoyi telah menggunakan pengalaman pertempuran ini. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan terobosan, jika tidak, jika Anda ingin memasuki Kaisar Bintang 9 Dou, saya khawatir Anda hanya dapat mengembangkan identitas peri Yihuo kecil. Xiaoyan bergabung dengan api suci, segera pada saat terakhir ketika api suci bergabung, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan kemudian ranah jiwa Xiaoyan bergetar hebat. Tidak bagus. Xiaoyan berteriak keras. Tepat saat dia akan memulai, dia menemukan bahwa di Fire Heart Skyrock berwarna kaki di depannya, sebuah kekuatan langsung menghantamnya, dan kemudian Xiaoyan hanya merasakan bahwa jiwanya sepertinya meninggalkan Gunung Luoling. Kakak, apakah ini pemisahan jiwa? Xiaoyi langsung dibangunkan oleh Xiaoyan, tetapi dia tidak bertindak karena kepercayaannya pada Xiaoyan. Wuho, di suatu tempat, di lingkungan yang gelap dan lembab, hembusan angin mendung bertiup. Di mana ini? Tubuh jiwa Xiaoyan yang tidak berwarna dan transparan perlahan muncul di sini, dan kemudian berbicara sedikit. Tubuh jiwa Xiaoyan meninggalkan tubuhnya dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Cok cok cok, sabu-sabu, suara rantai dan air mengalir muncul, menarik tatapan Xiaoyan. Apa yang tercermin di mata Xiaoyan adalah udara yang gelap, sosok yang ditusuk oleh rantai hitam pekat. Sosok itu memiliki rambut yang sangat panjang dan sangat ceroboh, dan sekilas, jelas bahwa itu belum dibersihkan untuk banyak orang bertahun-tahun. Di bawah bayang-bayang rantai yang mengalir melalui sosok itu, aliran air aneh yang tidak tahu kemana mengalir perlahan mengalir. Namun, ketika Xiaoyan melihat perut sosok itu, suara kaget perlahan muncul. Itu, bau api suci. Di ruang gelap gulita, di tengah sosok yang tubuhnya ditembus oleh rantai misterius, benda merah terang perlahan berdetak. Sekuat hati, tapi saat ini, tubuh jiwa Xiaoyan tahu bahwa benda ini adalah kekuatan api suci. Selain itu, meskipun Xiaoyan hanya tubuh jiwa yang meninggalkan tubuh, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok di depannya persis sama dengan benih jiwa api suci yang diperolehnya di hutan mayat Yin sebelumnya. Artinya, api suci di depan saya adalah api suci yang saya peroleh benih jiwa api suci di hutan mayat Yin. Tetapi pada saat berikutnya, kejutan singkat Xiaoyan digantikan oleh keraguan. Umumnya, api suci tidak akan melahirkan spesies jiwa api suci, kecuali jika api suci ini dikendalikan oleh suku jahat asing atau beberapa orang jahat. Jika tidak, mungkinkah api suci ini? Xiaoyan menatap sosok itu dengan hati-hati. Namun, ditemukan bahwa pada tubuh sosok itu, gas hitam seram mengalir. Jika bukan karena kekuatan api suci merah terang di jantung, aku khawatir itu akan terkorosi dan penuh lubang. Penatua Xuan, aku telah menyusahkanmu untuk menjaga orang tua di sini selama bertahun-tahun, dan Raja sangat merindukanmu. Tidak jauh dari Xiaoyan, dua sosok perlahan muncul. Dari dua sosok ini, salah satunya, Xiaoyan, tidak asing lagi, dan itu adalah Wenzi, guru nasional keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Pada saat ini, Wenzi menatap lelaki tua yang mendekat dengan penuh hormat, dan lelaki tua itu memiliki penampilan kuno, yang membuat orang tahu sekilas bahwa dia telah mengalami banyak kesulitan di tahun-tahun awalnya. Pria tua itu mengenakan pakaian biasa, dengan rambut putih dan janggut putih, dan dia tampaknya memiliki aura kuno, tetapi melihat sikap Wenzi terhadapnya, saya khawatir statusnya sangat tinggi. Bagaimana kabar Raja Xuanling baru-baru ini? Lelaki tua itu berkata perlahan. Yang mulia baru saja kembali dari kuil Medusa, hanya saja, kata Wenzi ragu-ragu. Lupakan saja, aku tidak menyangka bahwa klan Medusa akan benar-benar memiliki klan dengan kekuatan darah ular sanca menelan yang sebenarnya, dan juga memperoleh warisan dari klan Medusa, jadi berhati-hatilah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, perlahan-lahan. Oke, ayo pergi ke sini dan membicarakan hal lain. Pria tua itu berkata segera setelah melihat Wenzi berjalan ke bagian terdalam dari beberapa istana bawah tanah.
Wenzi juga mengangguk dengan bijak dan biarkan dia berbalik dan pergi. Dengan kepergian Wenzi, lelaki tua itu perlahan-lahan menatap pria yang ditembus oleh rantai misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata sedikit, "Yan Qi, ketika kalian berdua api suci, keluarga kerajaan Xuanling kami mengirimkan hampir semua kekuatan kami, hanya nyaris tak menaklukkanmu. Untuk bunga lainnya, itu lolos di bawah perlindunganmu, tapi aku percaya bahwa bersamamu, dia akan kembali cepat atau lambat. Meskipun kamu telah melawan dengan kekuatan api suci selama bertahun-tahun, tapi kami ada beberapa kerja sama dengan dunia hantu. Kekuatan api suci di tubuhmu, tampaknya itu tidak akan bertahan lama, dan kemudian itu akan menjadi hari pengorbananmu." 8,1 Zhongwen Wang O 8M. Hahaha, suara tawa lelaki tua itu perlahan menggema di ruang ini. Pupil sosok dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuhnya menjadi hitam, seolah-olah didorong oleh seseorang untuk mengendalikan pikiran, tetapi jantung merah cerah berdetak beberapa kali, dan kemudian pupil sosok itu kembali ke aslinya, dan menatap ruang tertentu dan berkata, "Yuying Baoying." Xiao Yan menatap sosok ini, dan seluruh tubuhnya langsung gemetar. Kekuatan sosok ini benar-benar tak terduga. Bahkan jika Dangdang menatap Xiao Yan seperti ini, Xiao Yan tidak punya keinginan untuk melawan dan dikalahkan tanpa perlawanan. Belum lagi berkelahi, siapa berani memata-matai daerah itu? Saat berikutnya, mata tajam lelaki tua itu tiba-tiba menangkap posisi tubuh jiwa Xiao Yan, dan kemudian teriakan menakutkan tiba-tiba muncul. "Sialan, aku ketahuan." Xiao Yan memarahi diam-diam, dan kemudian tanpa ragu, sosoknya meledak, dan dia buru-buru ingin pergi dari sini. Karena dia terlihat seperti ini, tetapi tubuh jiwanya, begitu tubuh jiwanya hilang, saya khawatir itu akan secara langsung mempengaruhi promosi Xiao Yan di masa depan. "Iblis kecil, matilah keabadian ini." Sosok lelaki tua berambut putih itu meledak, dan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan langsung menyerang ke arah di mana Xiao Yan melarikan diri. Tidak bagus. Serangan dari Fighting Immortal Powerhouse. Kecepatan Xiao Yan cepat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Fighting Immortal Powerhouse. Segera, mata Xiao Yan bersinar dengan tekad, dan dia memutuskan untuk meledakkan tubuh jiwanya. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran diri lolos dari jejak tubuh jiwa. Jika tidak begitu tubuh jiwa jatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Boom boom boom. Tepat ketika Xiao Yan hendak menembak, api merah menyala tiba-tiba muncul 10 meter di depan Xiao Yan. Api merah menyala itu seperti peri, perlahan melindungi tubuh Xiao Yan, dan kemudian tiba-tiba mengambil alih serangan lelaki tua yang bertarung abadi. Sabu, keduanya menyerang, dan kekuatan penghancur ruang angkasa yang mengerikan keluar, dan semburan kekuatan yang bergetar dan hancur di ruang angkasa muncul. "Ayo pergi." Sebuah suara dingin terdengar di hati Xiao Yan, dan kemudian api merah menyala itu sedikit meredup. "Terima kasih, senior." Xiao Yan secara alami tahu bahwa api merah menyala ini secara alami adalah milik senior yang tertusuk rantai. Adapun mengapa sosok ini ingin menyelamatkan dirinya sendiri, itu tidak diketahui. Saat suara dingin sosok itu terdengar, sosok Xiao Yan bergerak dan menghilang di ruang ini dalam sekejap. "Bajingan, Yan Qi," kata lelaki tua Dosian dengan marah ketika dia melihat Xiao Yan telah melarikan diri. "Hehe, kalian mau mengkanibal kekuatanku, kendalikan aku." Tapi, tidak semudah itu. Sebuah suara terputus-putus datang dari atas hati yang merah menyala. Itu adalah anak laki-laki dari pavilion fancy yang barusan, dan aku merasakan gelombang yang familiar darinya. Kamu tidak akan bisa bertahan lama, tapi ini masalah pavilion fancy yang, kebencian baru dan kebencian lama bersama. Dodo. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, terdiam, dan kemudian dia berhenti berbicara, duduk di platform bundar dengan mata tertutup dan menjaga tempat itu. Pavilion Fanxiang, aku tidak tahu bagaimana keadaan Fentian sekarang. Suara di atas hati merah menyala itu akhirnya menghilang, dan kemudian matanya kembali menjadi abu. Pada saat itu, ruang ini secara bertahap akan kembali tenang. Di ruang Xiao Yan Shengyan di dalam Gunung Luoling. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, seteguk darah menyembur keluar, terengah-engah. Menghadapi pukulan keras dari lelaki tua yang bertarung dengan dewa barusan, jika sosok misterius itu pada akhirnya tidak menyelamatkannya, saya khawatir dia hanya bisa menggunakan upaya terakhir, bahkan jika harganya terlalu berat. "Kakak,
Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki beberapa koneksi, dan segera bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku baru saja bergabung dengan Fire Heart Tianyan yang asli, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Xiao Yan tersenyum perlahan. Adapun Xiao Yi, meskipun dia memutuskan untuk mempercayainya, Xiao Yan tidak ingin membuatnya khawatir, jadi dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Xiao Yi mengangguk lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena kita memiliki versi lengkap Shengyan, Mao Fenjue memutuskan sudah waktunya untuk melihatnya. Bagaimanapun, ada bajingan seperti Xinyan sebelumnya. Saya khawatir kekuatan Shengyan tidak membuat Fenjue benar-benar berevolusi. Xiao Yan tertawa jalan. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan menatap api suci kuning kaki yang sangat menyilaukan di tangannya, dan dupa yang menyala jauh di dalam tubuhnya memancarkan aura yang sangat menyenangkan. Sudah waktunya, Xiao Yan menutup matanya untuk waktu yang lama, lalu mendapatkan kembali kekuatan yang sebelumnya dia konsumsi di ruang misterius. Saya tidak tahu mengapa, di ruang api suci ini, kekuatan Xiao Yan telah ditingkatkan secara samar. Kekuatan Xiao Yan hanya pada tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, tetapi di ruang api suci, kekuatannya tiba-tiba ditingkatkan menjadi penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Bahkan kecepatan memulihkan Dou Qi lebih dari 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kali ini, biarkan aku melihat betapa kuatnya pembakaran dupa tindak lanjut. Xiao Yan berkata dengan antisipasi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan-lahan memindahkan Jue yang terbakar ke dalam gas. Hehe, anak ini akhirnya menaklukkan api suci yang sebenarnya dan akan mulai menggunakan Fenjue untuk berevolusi. Tidak hanya kekuatannya telah meningkat, dan karakternya juga menjadi lebih kuat. Tapi Long Yi itu juga tertidur lelap, yang tidak terduga. Tampaknya mendapatkan api suci ini tidak begitu mudah. Najizi, sosok Raja Naga Emas perlahan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Dibandingkan dengan sebelum mundur, nafas Raja Naga Emas tidak diragukan lagi, satu di langit dan satu di tanah. Pertama kali pria di Tuoshe menggunakan api suci untuk berevolusi dan membakar api masih jelas di benaknya. Jika pria ini tidak bisa menahannya. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, ada jejak keraguan dalam suaranya, dan kemudian dia diam-diam mengintai, menonton setiap gerakan Xiao Yan di tubuh Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Fire Heart Tianyan. Berikan padaku. Xiao Yan tertawa keras, dan kemudian pada kristal api suci di tangannya, cahaya terang suci kekuatan sumber api asli menyembur keluar langsung di dada Xiao Yan. Kekuatan api yang begitu mempesona adalah sumber api suci. Jangan melihat api kaki belaka ini, jika nyala api ini tidak disiapkan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Dou Di biasa dapat mengatakan bahwa pembakaran menjadi ketiadaan. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian langsung menelan sumber api suci. Karena Anda ingin menggunakan kekuatan api suci untuk mengembangkan Burning Jue, itulah satu-satunya cara. Habiskan sumber api suci, lalu gunakan kendalimu sendiri untuk menghadapi Fenjue, biarkan Fenjue menyerapnya, dan selesaikan evolusinya. Xiao Yan langsung menelan kekuatan api suci, dan kemudian ki pertempuran di tubuhnya melonjak dengan panik, yang semuanya diarahkan pada keputusan yang membakar di bagian terdalam tubuhnya. Boom boom boom. Fenjue termotivasi oleh begitu banyak pertempuran ki dalam waktu singkat, dan segera membuat suara yang sangat bahagia, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung melahap sumber api suci. Sabu-sabu. Fenjue sudah berevolusi sekali sebelumnya ketika Xiao Yan melahap api suci, tapi saat itu, evolusinya belum selesai, jadi Fenjue tidak diizinkan untuk benar-benar berevolusi. Fenjue dibagi menjadi 6 bagian. Tetapi sekarang versi lengkap dari Huoxin Tianyan memiliki kemampuan untuk membuat Fenjue yang asli berevolusi. Boom boom boom. Kekuatan api suci yang menakutkan dan fluktuasi pendendam terus-menerus diserap oleh Fenjue, dan kemudian di atas Fenjue, adegan yang penuh dengan rune misterius muncul di lubuk hati Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak dapat memahami pola-pola ini, dia tahu dari hatinya bahwa hal-hal ini jelas bukan hal yang biasa. Burning Jue. Ada 6 alam. Satu adalah Burning Jue, membakar fondasi. Yang kedua adalah Burning Jue, membakar jiwa. Yang ketiga adalah Burning Jue, membakar asteris.
4 adalah Burning Heaven. 5 adalah Burning Earth. Xiao Yan masih ingat dengan jelas suara yang muncul di hatinya saat dia mendapatkan Burning Jue versi lengkap. Hanya saja menelan api suci telah membuat Fen Jue berevolusi, tetapi dari awal hingga akhir, Xiao Yan tahu bahwa Fen Jue belum melangkah ke alam pertama. Sekarang aku memikirkannya, alasan mengapa Fen Jue tidak memasuki alam pertama dengan menelan api suci sebelumnya sebagian besar karena ketidaklengkapan sumber api suci. Ketika melahap Huoxin Tianyan, beberapa kekuatan asli dari api suci diambil oleh Xinyan, itulah sebabnya adegan saat ini muncul. Sudahlah, Xiao Yan berhenti berpikir, dan kemudian kekuatan penuh api suci dan Fen Jue bertabrakan di tubuhnya. Bum bum bum, keduanya baru saja bersentuhan, dan kekuatan api suci yang kejam dan tak tertandingi tiba-tiba mengalir keluar di tubuh Xiao Yan. Ah! Xiao Yan berteriak dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan terbungkus dalam api suci berwarna kaki, dan kekuatan api suci terus mengalir di tubuh Xiao Yan, ranah jiwanya, ranah semangat juangnya, dan anggota tubuh serta tulangnya. Sialan, kata Xiao Yan dengan keras karena matanya sudah merah saat dia menahan rasa sakit. Hanya api suci, aku tidak percaya kamu tidak bisa menaklukkanmu. Diam aku, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, dan Fen Jue di dalam tubuhnya terus menghasilkan energi untuk melawan api, dan kemudian perlahan mengikis kekuatannya dari sumber api suci. Yang aneh adalah bahwa kekuatan sumber api suci adalah untuk pertahanan diri atau untuk berbagai tujuan, dan dengan cepat melarikan diri pada saat pertama pertempuran Qi Fen Duel, seolah-olah api suci akan langsung melahap dirinya sendiri dengan Fen ini. Duel pertarungan Qi. Jeritan itu terus bergema di ruang api suci. Anak ini, dia melewati tubuh pertama yang terbakar dengan begitu mudahnya. Raja Naga Emas berkata dengan sedikit humor. Meskipun Xiao Yan ini diombang-ambingkan oleh kekuatan api suci, kekuatan tubuh Xiao Yan tidak diragukan lagi meningkat dengan kekuatan yang menakjubkan. Raja Naga Emas ingat dengan jelas bahwa ketika Kaisar Tuoshe memasuki tubuh terbakar pertama, dia hampir jatuh. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari ini. Di antara tiga jajaran gunung-gunung Luoling, Qin Xin, Mu Yingying, kamu baik-baik saja. Xiong Yuan baru saja muncul dengan sikap naif, dan matanya tertuju pada dua gadis di puncak Gunung Wuliang. Melihat kedua gadis itu tampaknya tidak terluka, Xiong Yuan buru-buru berbicara. Kami baik-baik saja, hanya saja. Xiao Yan tampaknya telah menghilang bersama Raja Pegunungan tak terbatas. Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat terakhir, Qin Xin hanya menemukan bahwa penguasa Gunung Wuliang dan Xiao Yan yang lemah telah menghilang di sini, dan tidak diketahui kemana mereka pergi. Menghilang. Ketika Mu Suzi mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tegang, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan sekarang adalah harta istana manusia mereka. Jika ada kerugian, dia adalah orang berdosa di istana manusia, dan Zulao tidak akan membiarkan Xiao Yan dengan mudah melepaskannya. Bagaimana mereka menghilang? Mu Suzi berkata dengan ragu-ragu. Kekuatan penguasa gunung tanpa batas sebanding dengan Xiong Yuanmu dan Suzi. Jika Xiao Yan ini benar-benar diambil oleh penguasa gunung tanpa batas, maka aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja. Mu Yingying membuat sedikit suara, lalu berkata, di tangan Mu Yingying, cincin itu berisi tubuh dan inti iblis dari binatang 5 elemen, serta esensi dan darah. Qin Xin tidak menginginkan hal-hal ini, jadi Mu Yingying menerimanya begitu saja, meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan Xiao Yan. Mu Yingying tahu dari ekspresi sebelumnya bahwa hal-hal ini pasti penting bagi Xiao Yan. Hei, ayo pergi dulu, Spirit of Rainfall telah menghilang, dan aku khawatir tempat ini akan segera menghilang. Setelah memeriksa sekeliling dengan cermat, dia tidak menemukan apapun, jadi Xiong Yuan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Ayo pergi, ayo pergi. Mu Suzi menggelengkan kepalanya dan segera berkata, batuk, batuk, wakil kepala Ola. Tepat ketika 4 Mu Suzi hendak meninggalkan Gunung Luoling, tawa hangat perlahan muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.